Haleluya, selamat pagi. Saya sampaikan lagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan sampaikanlah kebenaran-Mu bagi kami. Kami membutuhkan kekuatan penghiburan dan pegangan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, semua telinga yang mendengar Tuhan memberkati dan berilah kemampuan untuk memahami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dan saya mengajak saudara membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat 7, saya bacakan begini. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari teks pembacaan kita ini mengenai cara pandang Yesus terhadap masalah kita. Cara pandang Yesus terhadap persoalan-persoalan hidup kita. Pada umumnya, kalau manusia melihat masalah, apakah itu peristiwa yang menyebabkan terjadinya masalah, atau ada orang mengalami masalah, atau dirinya ditimpa masalah, yang selalu dicari adalah penyebab masalah itu. Siapa dan apa penyebab masalah itu? Mengapa masalah itu terjadi? Atau mengapa seseorang ditimpa masalah? Dengan kata lain, kalau ada masalah, manusia selalu mencari siapa yang harus disalahkan. Dan setelah mengetahui siapa yang bersalah, maka beban dan tanggung jawab masalah itu dilemparkan kepada yang dianggap bersalah. Yesus memiliki cara pandang yang berbeda dari semua cara pandang manusia terhadap persoalan-persoalan kita. Yesus punya sisi lain melihat persoalan kita. Saudara, kalau manusia selalu fokus pada mencari penyebab masalah, Yesus justru fokus pada cara mencari solusi atau menunjukkan jalan keluar dari masalah. Jadi Yesus punya cara berbeda. Nah, kalau begitu dari teks pembacaan kita tadi, bagaimana cara pandang Yesus terhadap masalah yang kita alami? Dan bagaimana cara pandang
Yesus ketika kita ditimpa masalah. Saudara-saudara, mari kita merenungkan bersama-sama. Saya mau mulai dengan cara pandang Yesus yang pertama, yaitu bahwa Yesus melihat realitas masalah kehidupan, bukan kesalahan yang menyebabkan masalah. Sekali lagi, Yesus melihat realitas masalah yang kita alami, bukan melihat kesalahan yang menyebabkan kita mengalami masalah. Dalam teks yang kita baca tadi, Yesus dan murid-muridnya melihat seorang yang buta sejak lahir. Rasul-rasul meyakini dan melihat penyebab kebutaan anak remaja itu adalah dosa. Saudara, selanjutnya rasul-rasul mulai mencari tahu siapa yang berdosa, yang harus disalahkan di sini. Siapa yang bersalah? Apakah anak ini yang bersalah? Atau orang tuanya yang bersalah? Atau orang lain yang bersalah? Rasul-rasul mulai menduga-duga. Dan mereka bertanya, Yesus, siapa yang salah ini? Anak ini, ayahnya, ibunya, atau orang tuanya? Mereka melihat masalah dari segi kesalahan. Sebaliknya, Yesus melihat realita masalah yang merundung remaja itu. Yesus melihat realita yang dialami oleh remaja itu. Realitanya adalah bahwa remaja itu buta sejak lahir. Anak itu mengalami penderitaan atau cacat secara fisik, yaitu matanya buta. Anak itu menderita secara mental juga, karena diolok-olok, dihina, dihindari oleh anak-anak yang sebaya dengan dia. Kenyataannya adalah anak itu dikucilkan, dijauhi orang karena cacat tubuhnya. Buta itu dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Realita yang dilihat oleh Yesus adalah anak remaja itu terhempas di jalan, terbuang dari keluarga, dan dipaksa oleh keadaan untuk menjadi pengemis demi menyambung hidupnya dari hari ke hari. Saudara, ada suatu cerita dalam Alkitab. Satu hari Yesus pergi ke rumah duka di Betani, yaitu rumah Marta. Tujuan Yesus ke sana adalah membangkitkan Lazarus dari kematian. Tapi pada saat Yesus sampai di rumah duka, ia melihat kenyataan yang lain. Ia melihat kedukaan yang sangat mendalam. Marta dan Maria tak henti-hentinya menangis. Sudah 4 hari mereka menangis. Bahkan tetangga-tetangga mereka pun ikut larut dalam duka Maria dan Marta. Kedua wanita itu sangat terpukul oleh kematian saudara mereka yang laki-laki, namanya Lazarus. Saudara, melihat kenyataan masalah itu, Yesus tidak serta-merta berkata, "Stop menangis, stop bersedih, aku datang untuk membangkitkan Lazarus." Tidak seperti itu. Sebaliknya, Yesus justru ikut larut dan tenggelam ke dalam suasana duka, tenggelam dan larut dalam suasana sedih keluarga Marta dan Maria. Yohanes menceritakan begini, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyhurlah hati Yesus. Ia berkata pada mereka, "Di mana kamu membaringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudara, Yesus melihat realita masalah. Ada kesedihan, ada kedukaan. Dia larut dalam kedukaannya.
Saudara-saudara, disinilah letak kehebatan Yesus. Disinilah letak kebesaran, keagungan, keajaiban, dan kemuliaan Yesus. Yaitu bahwa Yesus mampu melihat kenyataan masalah hidup kita terlepas dari kekurangan kita, terlepas dari kesalahan atau kelemahan atau dosa-dosa kita. Yesus mampu memisahkan antara realitas masalah hidup kita dari kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Saudara, jika cara Yesus melihat masalah kita sama dengan cara manusia, yaitu melihat masalah dari segi kesalahan, maka Yesus tidak akan pernah bisa menolong seorang pun. Karena semua masalah manusia pasti merupakan akibat dari kelemahan atau dari kesalahan manusia. Dan jika Yesus tidak bisa memisahkan masalah kita dari kesalahan-kesalahan kita, kalau Yesus tidak bisa memisahkan masalah dari kekurangan kita, dosa-dosa kita, maka tidak ada seorang pun akan mendapat pertolongan. Kenapa? Karena kenyataannya tidak ada satupun orang beriman atau pendeta atau hamba Tuhan yang tidak punya kekurangan. Tidak ada satu manusia, tidak ada satu pendeta, bahkan rasul pun yang tidak punya kelemahan, yang tidak punya kesalahan, dan yang tidak punya dosa. Bahkan saya ingin mengatakan pada kita, jika ada hamba Tuhan yang mengaku sudah naik turun surga, mengaku diurapi secara istimewa, mengaku nabi atau rasul akhir zaman, ia atau mereka itu bukanlah manusia yang tanpa bersalah. Saudara, untunglah bahwa Yesus kita punya cara pandang yang berbeda, melihat masalah kita tanpa melihat kekurangan kita, melihat kesulitan kita tanpa melihat dosa-dosa kita, melihat masalah kita tanpa melihat kekurangan-kekurangan kita. Yesus punya cara pandang terhadap masalah saudara. Yesus punya cara pandang terhadap masalah kita masing-masing. Jadi apapun masalah saudara, jangan khawatir dan jangan pernah merasa sungkan untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menyelesaikan masalah kita tanpa melihat kesalahan dan kekurangan kita. Itu yang pertama, yaitu bahwa Yesus melihat realita masalah kita, bukan kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, saudara-saudara, cara pandang Yesus adalah yaitu bahwa Yesus melihat kebutuhan kita, bukan masa lalu kita. Yesus melihat kebutuhan kita hari ini, kebutuhan saudara hari ini, dan Dia tidak melihat bagaimana masa lalu saudara, bagaimana masa lalu kita. Kalau saudara perhatikan tadi, waktu murid-murid tahu bahwa anak yang buta ini sejak lahir, atau anak ini buta sejak lahir, mereka berusaha untuk melihat riwayat masa lalu anak itu. Siapa dan apa orang tuanya itu, bagaimana orang tuanya, siapa dia dulu. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga berusaha mencari tahu riwayat hidup orang tua si anak buta itu. Saudara-saudara, mereka melihat masalah, tapi juga melihat masa lalu. Dengan kata lain, bahwa manusia punya konsep, ini ada masa lalu, tapi lihat dulu masa lalumu. Masa lalumu baik enggak? Masa lalumu bersih enggak? Kalau masa lalumu tidak baik, tidak bersih, maka masa lalu hari ini tidak akan tertolong. Yesus tidak seperti itu. Yesus melihat kebutuhan kita dan bukan masa lalu kita. Saudara-saudara, Yesus tidak tertarik melihat ke masa lalu anak yang buta tadi itu, apakah baik atau buruk. Yesus tidak tertarik melihat masa lalu anak itu, apakah benar atau salah. Yesus juga tidak mau melihat masa lalu orang
orang tua anak itu. Apakah mereka melakukan banyak kesalahan dan dosa? Saudara-saudara, dan lebih lagi, atau yang lebih hebat lagi tentang Yesus, Yesus tidak mau melihat atau mencari tahu penyebab kebutaan anak itu. Yesus fokus melihat kebutuhan anak yang buta itu. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Jangan tanya siapa yang berdosa. Itu bukan soal siapa yang berdosa, kata Yesus. Apakah anak ini atau orang tuanya? Ini adalah soal pekerjaan Allah yang harus dikerjakan hari ini. Yesus mengatakan kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah selagi hari masih siang. Saudara-saudara, Yesus tidak ingin ditarik oleh murid-murid. Ketika murid-murid tanya, Yesus, bagaimana masa lalu anak ini? Bagaimana masa lalu orang tuanya? Ini ada masalah kebutaan. Coba kita cari tahu masa lalunya. Yesus berkata, tidak. Bukan anak ini. Bukan juga orang tuanya. Bukan masalah masa lalu. Tapi ini adalah soal hari ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah hari ini. Kata-kata Yesus ini mengandung makna begini, yaitu bahwa fokus Yesus adalah mengerjakan pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah itu adalah menolong. Pekerjaan Allah itu adalah membebaskan. Pekerjaan Allah itu adalah menyembuhkan. Pekerjaan Allah bukan menghakimi. Pekerjaan Allah bukan menuduh. Menghakimi dengan cara melihat masa lalu, mengungkit kesalahan dan dosa masa lalu. Itu bukan pekerjaan Allah. Dan Yesus tidak mau melihat masa lalu kita ketika kita memperhadapkan kepadanya persoalan-persoalan hidup kita. Saudara-saudara, saya teringat ada sebuah lagu tempo dulu yang syairnya mengatakan begini. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tidak pernah ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Saudara-saudara, Dia melihat kebutuhan kita, bukan masa lalu kita. Satu hari saya ingin ceritakan sebuah cerita lagi. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan berteriak-teriak memohon belas kasihan dari Yesus. Oh Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, semua orang mengabaikan suara si buta yang bernama Bartimius. Karena mereka berpikir, Bartimius ini pasti masa lalunya jelek, makanya dia buta. Pasti orang tuanya juga jelek, sehingga dia buta. Saudara-saudara, orang banyak berusaha menutupi suaranya. Tetapi Bartimius berteriak semakin keras dengan berkata, Yesus anak Daud, aku butuh belas kasihanmu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mendengar seruan itu, saudara-saudara, Yesus pun berhenti dan dia memanggil si buta itu. Yesus bertanya padanya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat padamu? Atau apa kebutuhanmu hari ini? Perhatikan di sana, saudara-saudara. Yesus tidak bertanya, mengapa engkau buta? Yesus tidak bertanya, sejak kapan engkau buta? Yesus juga tidak bertanya, siapa nama ayah ibumu? Bagaimana riwayat hidupmu? Riwayat hidup ayah ibumu? Tidak dan tidak. Yesus tidak melihat masa lalu si buta. Yesus melihat kebutuhannya hari itu. Dan dia berkata, apa yang engkau mau hari ini? Supaya aku dapat memberikannya. Si buta berkata, aku ingin melihat. Kebutuhanku hari ini adalah melihat. Dan Yesus berkata, melihatlah engkau. Saudara-saudara, Bartimius membuka matanya.
Dan dia melihat. Dia menerima jawaban atas kebutuhannya. Tanpa Yesus sedikit pun menyinggung tentang hari atau masa lalu. Haleluya. Saya ingin mengatakan sekali lagi, haleluya. Yesus kita luar biasa. Yesus kita ajaib. Yesus kita besar dan dahsyat. Kenapa demikian? Yesus mampu melihat kebutuhan kita tanpa melihat masa lalu kita yang gelap. Saudara-saudara sekalian, hari ini Yesus juga melihat kebutuhan kita. Yesus melihat masalah kita. Yesus melihat pergumulan kita. Yesus melihat beban-beban hidup kita. Tentu saja sebagian di antara kita punya masa lalu yang buruk. Kita semua punya masa lalu yang gelap. Sebagian di antara kita punya masa lalu yang diwarnai dengan kesalahan, kekurangan, dosa, dan kelemahan. Saudara-saudara, tapi syukurlah kepada Tuhan bahwa Yesus melihat pada kebutuhan kita tanpa menilai, tanpa menghitung, dan tanpa menimbang-nimbang kesalahan, kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa masa lalu kita. Itu hebatnya Yesus, saudara-saudara. Karena itu kalau saudara datang kepada Tuhan membawa persoalan, janganlah juga selalu mengingat masa lalu kita. Jangan mengingat kelemahan kita masa lalu. Karena Dia pun tidak melihat masa lalu kita. Yesus melihat kebutuhan kita hari ini tanpa menelusuri ke belakang akan masa lalu saudara. Sadarilah bahwa Yesus selalu fokus pada kebutuhan kita hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, saya ingin menekankan sekali lagi mengenai renungan hari ini tentang Yesus punya cara pandang yang berbeda dengan atau terhadap masalah kita. Saudara-saudara, Yesus melihat dan lebih peduli kenyataan-kenyataan masalah kita yang kita hadapi dan bukan pada kesalahan-kesalahan kita. Yesus melihat dan lebih peduli pada kebutuhan-kebutuhan kita dan bukan pada masalah-masalah masa lalu kita, masa lalu yang buruk, masa lalu yang jelek. Dia tidak pernah menghitung. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita mulai menyadari, saudara, bahwa betapa hebatnya yang namanya cara pandang itu, cara pandang Yesus yang tidak pernah dimiliki manusia. Manusia selalu melihat kelemahan kita. Manusia selalu melihat kekurangan kita. Manusia selalu melihat masa lalu kita. Tapi Yesus melihat kebutuhan kita hari ini. Yesus melihat realitas masalah kita hari ini. Dan Dia peduli. Sebagai akhir dari renungan ini, saudara, saya ingin mengutip salah satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan dalam Alkitab yang mengatakan begini: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Serahkanlah segala masalahmu kepada Dia. Karena Ia yang memelihara kamu. Ia yang peduli pada kamu. Saudara, apakah saat ini saudara menyadari bahwa saudara memiliki banyak kesalahan, kekurangan? Jangan itu menghambat saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Apakah saudara saat ini menyadari masa lalu saudara gelap? Jangan itu yang menghambat saudara untuk datang pada Tuhan. Tuhan selalu ampuni dan Dia sudah lupakan yang telah berlalu. Kalau ada masalah saudara, sampaikan, kata Rasul Petrus, semua kekhawatiran, semua kebimbangan,
semua kecemasan, sampaikan. Karena Dia peduli pada kekhawatiran kita, pada kecemasan kita, pada kebimbangan kita. Dia peduli. Dia punya cara pandang yang berbeda. Seringkali orang mengatakan, wah kalau kamu banyak kelemahan, kalau kamu banyak kekhawatiran, kalau kamu banyak kebimbangan, doamu tidak akan dijawab. Alkitab mengatakan, Tuhan mendengar kalau engkau menyampaikan kekhawatiranmu, kecemasan, dan kebimbangan. Masa-masa sulit ini kita tidak tahu masih akan berlangsung berapa lama. Banyak masalah yang masih kita akan hadapi. Dan mungkin saat ini sudah banyak masalah yang membebani kita. Tidak usah mengukur kebaikan dan kekurangan saudara. Tidak usah mengukur akan dosa atau kesalahan atau kebenaran kita. Yesus punya cara pandang yang berbeda. Dia melihat masalah kita, bukan kesalahan. Dia memenuhi kebutuhan kita tanpa menghitung masa atau situasi masa lalu kita. Mudah-mudahan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Yesus kita luar biasa. Kasihilah Dia, hormatilah Dia, karena Dia memberikan sebuah cara pandang terhadap masalah kita dengan sebuah harapan yang baik. Jangan lagi terbebani oleh masalah. Jangan terbebani oleh kesalahan kekurangan. Datanglah padanya. Dia tahu persoalan-persoalan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sekali lagi untuk mengakhiri firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tertanam di hati kami. Kami sekarang punya semangat yang baru. Engkau melihat persoalan kami, Engkau melihat kebutuhan kami, dan Engkau peduli akan persoalan-persoalan hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu, semua anak-Mu yang mendengar berita ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.